Jumlah PHK juga terus meningkat. Ini data terakhir yang kami lihat dari Kementerian Tenaga Kerja untuk periode Januari sampai Juli 2025, ini data terakhir. Jumlah PHK sudah mencapai lebih dari 23.500 orang atau meningkat 150% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, tahun 2024. Lalu kalau kita lihat dari sisi upah real buruh juga tidak mengalami peningkatan yang berarti, bahkan cenderung melemah. Kami menggarisbawahi perlunya untuk membatalkan kebijakan-kebijakan perpajakan yang memberatkan masyarakat, khususnya kalangan menengah bawah, baik di tingkat pusat maupun juga tingkat daerah. Baik itu yang kaitannya dengan PPN, PBB, dan lain-lain. Izinkan saya dari KOR dan juga mewakili teman-teman dari lembaga think tank ekonomi untuk menyampaikan keprihatinan yang mendalam. Ya, karena kami sangat memahami bahwa aksi demonstrasi yang berbuntut kekacauan dan penjarahan saat ini merupakan akumulasi kekecewaan, kemarahan, dan frustrasi kelompok masyarakat khususnya kalangan menengah bawah. Nah, terlepas dari ada motif-motif politik di belakangnya, kami sebagai lembaga think tank melihat ada akar permasalahan mendasar yang berhubungan dengan penghidupan, kesejahteraan, dan keadilan yang selama ini belum diatasi dengan baik. Dan ini menjadi api dalam sekam yang akan mudah menyulut emosi masyarakat jika kemudian ada atau ditunggangi oleh tindakan-tindakan yang provokatif. Nah, untuk itu KOR pada kesempatan ini ingin menyampaikan dari dimensi keadilan ekonomi khususnya masalah ketimpangan dan pentingnya pengambil kebijakan untuk segera merespon ketidakpuasan masyarakat pada aspek ini. Nanti mungkin akan dilanjutkan oleh rekan-rekan dari Prakarsa dan Indef untuk aspek yang lain. Nah, rekan-rekan semuanya, khususnya teman-teman media, kalau kita melihat kondisi pada saat ini, kalau kita melihat data itu menunjukkan bahwa ya ada bocor. Ya, saya lanjutkan kembali. Jadi data menunjukkan bahwa manakala elit politik, para pejabat negara dan petinggi, termasuk petinggi BUMN juga menikmati kemewahan melalui berbagai tunjangan. Nah, ekonomi kita saat ini dihadapkan pada berbagai kondisi sebagai berikut. Yang pertama, ketimpangan ekonomi di Indonesia kita masih sangat lebar. Meskipun jumlah orang di bawah garis kemiskinan cenderung menurun, dan menurut data terakhir yang dirilis oleh BPS pada Maret 2025 mencapai 24 juta orang, tapi jumlah orang yang berada di sekitar garis kemiskinan yang kalau kita ambil threshold di bawah pengeluaran per kapitanya per bulan di bawah 1 juta rupiah, ini jumlahnya mencapai tidak kurang dari 100 juta orang. Atau kalau kita bandingkan dengan seluruh penduduk Indonesia, ini sama dengan atau lebih dari 1/3 jumlah penduduk Indonesia. Nah, dan ini belum mempertimbangkan kelas menengah yang daya belinya pun pada saat ini juga mengalami penurunan. Itu yang pertama. Kondisi kedua, kalau kita lihat dari tingkat pengangguran, walaupun catatan BPS menunjukkan tingkat pengangguran terbuka mulai menurun pada tahun ini, tapi sebagian besar yang bekerja tercatat sebagai pekerja informal yang persentasenya meningkat mendekati 60%. Sejalan dengan itu, jumlah yang bekerja paruh waktu dan setengah menganggur juga mengalami peningkatan yang jauh lebih besar peningkatannya dibandingkan dengan orang yang bekerja full time. Lalu demikian pula kalau kita lihat di sisi yang lain, ketika kita berbicara masalah ketenagakerjaan, jumlah PHK juga terus meningkat. Ini data terakhir yang kami lihat dari Kementerian Tenaga Kerja untuk periode Januari sampai Juli 2025, ini data terakhir. Jumlah PHK sudah mencapai lebih dari 23.500 orang atau meningkat 150% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, tahun 2024. Nah, ini baru dari Kementerian Tenaga Kerja. Belum kita lihat lagi catatan PHK yang direkod dalam DJSN. Itu untuk
periode yang lebih pendek, Januari-April saja tahun ini, sudah 52.850. Nah, tadi yang dari Kemenaker Januari sampai Juli, 7 bulan itu baru 43.500. Nah, sekarang dari DJSN tadi 52.850. Apindo lebih tinggi lagi, dia mencatatkan 73.992 orang. Itu untuk Januari sampai April, periode yang lebih pendek. Lalu kalau kita lihat dari sisi upah real buruh juga tidak mengalami peningkatan yang berarti, bahkan cenderung melemah. Di Februari 2025, kami melihat bagaimana pertumbuhan upah real buruh ini hanya tumbuh 1,9%, tipis sekali. Ini pertumbuhan dibandingkan dengan Februari tahun lalu, jadi secara year on year. Nah, kalau kita bandingkan dengan bulan Agustus tahun lalu, ini bahkan mengalami penurunan, kontraksi sebesar 4,8%. Nah, ini dari sisi upah. Nah, lalu terakhir kami ingin menyoroti dari sisi tingkat tabungan. Jadi tadi setelah melihat jumlah orang yang bekerja, orang yang menganggur, tingkat PHK, kemudian bagaimana upahnya, kita sekarang lihat juga dari sisi tabungan mereka. Nah, ini juga ternyata trennya terus mengalami penurunan. Tabungan masyarakat di perbankan yang 99% bernilai di bawah 100 juta, rata-rata saldonya secara persisten dari sebelum pandemi sampai sekarang, ini sekarang hanya tinggal rata-ratanya saldonya hanya 1, juta rupiah. Ini yang di bawah 100 juta, yang proporsinya 99% terhadap total. Nah, sebaliknya, tabungan yang nilainya di atas 2 miliar, yang ini proporsinya paling hanya 0, sekian persen dari total pemilik tabungan. Nah, ini justru rata-rata saldonya mengalami peningkatan. Nah, jadi ada pelebaran ketimpangan di sini. Nah, ditambah lagi pada saat yang sama kalau kita lihat ada kecenderungan masyarakat untuk meminjam untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya konsumtif ini juga meningkat. Nah, ini diantaranya terlihat dari peningkatan pinjaman peer-to-peer khususnya untuk kebutuhan konsumsi. Nah, oleh karena itu, ini secara singkat saja dan saya juga tidak menyampaikan dalam bentuk paparan PPT karena waktu yang singkat. Nah, oleh karena itu, KOR ingin menyampaikan atau meminta agar para pejabat publik dan elit politik untuk peka terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat pada saat sekarang dan melakukan langkah-langkah koreksi yang konkret. Jadi antaranya ini mungkin dari KOR ada beberapa, mungkin nanti bisa disambung oleh rekan-rekan yang lain. Nah, yang pertama, kami menggarisbawahi perlunya untuk membatalkan kebijakan-kebijakan perpajakan yang memberatkan masyarakat, khususnya kalangan menengah bawah, baik di tingkat pusat maupun juga tingkat daerah. Baik itu yang kaitannya dengan PPN, PBB, dan lain-lain untuk saat sekarang. Yang kedua, perlu merevisi potongan transfer ke daerah yang memicu lonjakan pajak dan retribusi daerah oleh berbagai pemerintah kabupaten kota. Lalu, perlu juga merevisi strategi belanja pemerintah dengan membatalkan belanja-belanja yang kurang produktif dan cenderung bersifat pemborosan. Ya, termasuk pembentukan lembaga-lembaga baru, pemberian fasilitas insentif dan tunjangan yang berlebihan untuk pejabat publik dan elit politik, termasuk diantaranya juga pinjangan rumah untuk anggota DPR. Yang lain sebaliknya, dari sisi belanja dan insentif fiskal semestinya harus fokus pada program-program yang mengadres permasalahan masyarakat pada saat sekarang. Tadi kalau kita lihat dari kondisi makronya, yang menjadi fokus mesti adalah program penciptaan lapangan pekerjaan secara masif dan memperkuat sektor padat karya yang saat ini mengalami tekanan hebat. Nah, termasuk juga program pengentasan kemiskinan, fokus pada pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dan terstruktur. Bukan hanya dengan memberikan bantuan-bantuan sosial yang tidak menyentuh pada akar permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dan tidak jarang juga, bantuan-bantuan sosial ini mudah ditunggangi oleh motif politik. Dan mungkin ini yang terakhir, secara makro, nah ini kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang juga perlu mengantisipasi potensi tekanan yang lebih hebat yang bisa sangat mungkin kita hadapi dari eksternal, yaitu khususnya kaitannya dengan kesepakatan dengan Amerika terkait dengan tarif resiprokal
Ini sangat mungkin akan mendorong lonjakan impor yang lebih masif dan meningkatkan tekanan pada sektor produksi di dalam negeri, baik itu pertanian maupun manufaktur. Nah, sehingga sangat mungkin ini akan memperparah tekanan ekonomi yang saat ini sudah sangat parah. Nah, terakhir, manakala kami menghargai dan bersimpati terhadap demonstrasi yang merupakan bentuk aspirasi masyarakat, yang ini perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah dan DPR, kami juga mengajak masyarakat untuk tidak terjebak pada ajakan melakukan aksi-aksi penjarahan dan pengrusakan fasilitas umum maupun rumah-rumah pribadi yang bertentangan dengan hukum. Dan kami juga meminta agar pemerintah dan aparat untuk segera meredam kondisi saat sekarang dengan pendekatan yang lebih persuasif, bukan dengan tindakan yang represif.